Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan receh, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kawan receh dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling terpenting adalah sehat jiwanya. Baiklah, kali ini psikologi receh mau ngebahas tentang bagaimana kita menata emosi. Kenapa kita harus gagal mengolah emosi, lagi-lagi gagal dan gagal lagi. Dalam berinteraksi dengan manusia, terkadang ada saja kesalahpahaman yang membuat kita bisa terpancing emosi. Dengan kejadian tersebut membuat kita marah, sehingga kita bisa speak up sebagai bentuk pertahanan diri. Namun apakah itu solusi? Terus kemudian masalah menjadi selesai, atau malah memperkeruh sehingga bisa bertambah masalahnya? Disregulasi emosi atau yang biasa disebut gagal dalam mengolah emosi adalah kondisi di mana kita sulit mengendalikan emosi dan memproses perasaan kita. Disregulasi ini bisa terjadi ketika kita sulit mengendalikan emosi, sulit mengekspresikan atau merespon perlakuan orang lain, sehingga kita gagal dalam mengolah emosi. Padahal diri kita sudah berusaha untuk mereda emosi kita. Semakin kita tahan, sepertinya malah semakin menjadi-jadi. Ketika hati kita bilang, jangan marah, kita jangan kepancing. Yang ada, kita malah kepancing. Ketika diri kita bilang, jangan sakit hati, malah yang ada kita tambah sakit hati. Kalau udah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Biasanya ketika kita mengalami emosi negatif dari orang lain, kita biasanya langsung melakukan reaksi secara impulsif. Kadang suka mencari pelarian, seperti pergi, kabur, senang-senang, mendengarkan musik, teriak, makan, dan happy-happy mungkin dengan teman-teman. Apakah tindakan kita tepat? Karena sebenarnya tindakan pelarian ini hanya hilang secara sesaat saja. Setelah itu, kesedihan dan sakit hati muncul kembali setelah pelarian kita selesai. Seringkali kita gagal mengatur emosi kita. Meski emosi ini adalah bagian dari kecerdasan seseorang, tapi kecerdasan emosi di sini ada emosi baik ataupun emosi negatif. Ketika kita sedang mengalami emosi negatif, maka kita harus tahu mengapa emosi kita bisa keluar dan memuncak. Terkadang semakin kita lawan emosi kita, yang ada malah semakin besar. Jangan biarkan emosi kita dikendalikan oleh orang lain, karena yang bisa mengendalikan emosimu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika ada rekan kerja ataupun orang yang emosi dengan kita, maka yang kita bisa kendalikan adalah diri kita, bukan orang lain. Karena kita tidak mampu, dan bukan urusan kita juga untuk mengendalikannya. Yang kita bisa hanya emosi kita sendiri. Bagaimana kita bereaksi atas tindakan orang lain? Apakah kita balas dengan kemarahan atau bereaksi dengan bijak? Coba kita renungkan. Ketika kita sudah bereaksi negatif, apakah reaksi negatif ini berasal dari orang lain atau dari kita sendiri? Jika iya, untuk apa kita membuang energi negatif yang ada? Hati kita akan sakit dan tak ada ketenangan di dalam diri kita. Coba deh kita renungkan berulang kali. Mengapa kita mudah terpengaruh terhadap perilaku, tindakan dan ucapan orang lain? Bukankah hati kita adalah milik kita? Mengapa kita mudah bereaksi negatif, sedangkan hati adalah milik kita dan tanggung jawab kita sendiri, bukan orang lain? Mengapa perlakuan negatif orang lain kita harus balas dengan respon negatif juga? Jangan biarkan emosi orang mengatur hati kita. Kalau kita terpancing, berarti kita sudah diatur oleh mereka. Apa yang kita lakukan ketika kita sedang menerima respon negatif atau reaksi negatif orang lain? Kita harus tahu langkah-langkahnya, apa yang harus kita ambil ketika kita sedang menghadapi tersebut. Yang pertama,
Kita harus berusaha diam dan latih diri kita untuk tidak bereaksi secara impulsif atau bereaksi secara spontan. Berusaha mendengarkan apa yang sedang lawan bicara ungkapkan dengan hati yang terus berzikir dan mengingat Allah. Menarik nafas dalam-dalam, jangan balik bereaksi kasar. Tarik lagi dan hitung lagi nafasnya secara perlahan. Yang ketiga, mencari aktivitas baru, menyibukkan sehingga lupa dengan sikap dan perilaku orang yang menyebalkan tadi. Dan yang terakhir, selalu berpikir positif, karena ketenangan hati itu berawal dari pikiran yang positif. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.